Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cici Handayani. Teman-teman sekalian dan Ibu Hilmiatun selaku tutor bahasa Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana atas izin dan nikmatnya video ini bisa terselesaikan dan disaksikan oleh teman-teman semua. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu apa itu COVID-19. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang COVID-19. Teman-teman tahu apa itu sebenarnya pandemi COVID? Pandemi COVID ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus 2019 atau yang biasa kita sebut juga COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Teman-teman sekalian tahu apa itu pandemi? Pandemi ini sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi ini tidak digunakan untuk menunjuk tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelumnya, pandemi COVID-19 ini menyerang pada tahun 2019. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2019 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau HINI menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teman-teman sekalian tahu apa itu dampak virus COVID-19 di Indonesia ini? Yang pertama, tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja teman-teman. Bahkan Presiden kita, Bapak Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut saya akan mencontohkan beberapa dampak akibat dari virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, ada beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk sulit ditemui. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia menurun drastis teman-teman. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, impor barang menjadi sangat terhambat. Itulah tadi bahasan mengenai pandemi COVID-19 beserta dampak yang bisa Anda ketahui. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, sebaiknya Anda selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker jika sedang melakukan aktivitas di luar ruangan. Selain itu, Anda dapat menambahkan perlindungan kesehatan dengan asuransi kesehatan. Teman-teman, tetap semangat dan sehat selalu, karena badai pasti